Ubadu apabila mengingat ibadah surga itu menghayalkan surga, ya. Di antaranya tafakkur bil wa'di, tafakkur dengan janji Allah, yaitu thawab, pahala dan surga. Samaratuha, buahnya, ragbah fiha, cinta pada tuh surga, ya. Ragbah, keinginan untuk mendapatkan surga. Kalau tafakkur, selalu mengingat, duduk-duduk membayangkan surga. Kayak apa tuh surga? Bidadarinya, segala macam, ya. Makanya senang aja orang tambah tua tambah senang. Kenapa? Menghayalkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-imam an adi ma'lullah hadda illallah hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum bidarin amin. Qala, sampai mana? Sampai mana? Kadzalika ya akhi. Ya, situ kah? Ya, sampai situ. Wa kadzalika ya akhil ubada alladzina hum ahlul ijtihadi idza dzakarul jannata fi tibi muqiliha. Wa anwa'i na'imiha min huriha wa qusuriha wa ta'amiha wa syarabiha wa huliyiha wa hulaliha wa sayri ma addahu Allah ta'ala ahliha hana alaihi mahtamaluhu min ta'abin bi ibadah aw ma fatahu bid dunya min laddatin wa ni'matin aw nalahum min dirari wa dillatin aw nikmatin aw masyakkatin li ajliha. Kadzalika, seperti demikian itu ya akhi, wahai saudaraku, kata Imam Ghazali. Ya akhlubat, nih orang yang beribadat, baik sangka Imam Ghazali dengan kita, ubat jasidin, ya, ahli ibadat. Alladzina hum ahlu ijtihad, alladzina, mereka itu orang ahli ijtihad, sungguh-sungguh. Idza dzakarul ubadu, apabila mengingat ahli ibadah surga itu menghayalkan surga, ya. Di antaranya tafakkur bil wa'di, tafakkur dengan janji Allah, yaitu thawab, pahala dan surga. Samaratuha, buahnya, ragbah fiha, cinta pada tuh surga, ya. Ragbah, keinginan untuk mendapatkan surga. Kalau tafakkur, selalu mengingat, duduk-duduk membayangkan surga. Kayak apa tuh surga? Bidadarinya, segala macam, ya. Makanya senang aja orang tambah tua tambah senang. Kenapa? Menghayalkan surga. Ahlul ijtihad dzakarul jannata, apabila mengingat mereka akan surga, pitibi makiliha, pada bagusnya tempatnya itu surga.
orang istirahatnya tamattu'i, bersenang-senangnya tuh surga, maki lihat tempatnya. Wa anwa'i na'imiha, dan bermacam-macam kenikmatan di dalam surga. Apa aja ada. Di bidadari. Bidadari itu kalau nyajar riwayat liur sidin tuh masuk ke, jatuh ke laut seandainya, tapi kada pernah kok. Akan tawar semua laut. Kada masing ngalih cari uyah kena ngalih. Andai saking itu. Ya. Jarinya diturunkan ke dunia, orang sudah lupa dengan dunia semua. Ya. Beda kalau amalan yang dirindukan bidadari surga itu dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baru baca pentawalla faqala subhanallahi la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Ulangi 7 kali setelah sholat. Baca. Nah, jadi bidadari surga rindu. Ya. Ridho surga rindu, kita juga begitu. Rindu. Ingin balasan, ingin cepat dapat balasan Allah. Jadi semakin tua tuh kada takutan mati. Ini tahu tambah tua tambah takutan mati. Kenapa? Kada pernah kada yakin dengan balasan Allah. Ya. Kalau yakin dengan balasan Allah surga, kepengen cepat. Orang tuh gembira tuh lah anak dapat gaji kan gitu. Anak dapat gaji akhir bulan tanggal 29, oh gembira. Tanggal 30 2 hari lagi dapat gaji, gembira ya. Karena parak dapat gaji, semakin tua semakin gembira, dapat hasil. Kalau yakin dengan ada yang diharap. Kalau kada ada diharap apa? Dicontohkan kemarin sudah walah. Tuh, petani itu kada pernahnya merasa kepanasan kah, dingin kah, susah menyiram apa, kenapa? Ada harapan di akhir sepanjang tahun itu kerja atau apa? Hanya dapat padi. Begitu juga orang ahli ibadat, kenapa mereka tuh kuat ibadah? Karena memikirkan balasannya. Oh, surga kena tuh. Wan wa imna'imha, dan bermacam-macam kenikmatan min huriha, daripada bidadarinya, wa qusuriha, dan mahligai istananya di dalam surga, wa ta'amiha, makanannya, wa syarabiha, minumannya di surga, wa huliya, perhiasannya, wa hulaliha, pakaiannya, wa sairi ma addahullahu, dan semua yang menyiapkan akan dia oleh Allah li ahliha, begitu penghuni surga disiapkan. Sehingga karena tadi melihat itu balasan Allah, memikirkan balasan Allah, hana alaihim mahtamalu min ta'abin bi ibadati, ringan atas mereka menyandang sesuatu capek daripada ibadah, karena yakin mereka. Bahkan mimpi surga mereka, mimpi bidadari, yakin. Jadi ibadah tuh gampang. Orang dulu ibadahnya 1000 rakaat tiap malam. Kok bisa kuatnya Pang Sidin beribadah begitu? Karena sudah terlihat tunah balasan Allah, kan begitu. Kita ini kada ada yakin semuanya, kada melihat lagi ke abang yakin kin kada balasan Allah. Jadi rasa berat bangun ibadah malam tuh berat. Ya. Taunya kita nikmat itu nyata di dunia gitu ya. Karena kada ada mengharap capek, ibadah capek. Allah sendiri mengatakan wasta'inu bisabri wassalah inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong kamu bisabri dengan sabar, wassalah, dan salat. Fa inna lakabiratun, itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Aw ma fatahum fid dunya min laddati wa laddatin wa ni'matin, atau mereka tuh santai saja, ringan bagi mereka sesuatu yang hilang, lepas daripada mereka itu, daripada dunia, min laddatin, daripada keledatan atau nikmat. Orang banyak dapat rezekinya santai aja, ringan aja. Oke, nanya diharap di surga juga, di akhirat, bukan di dunia. Ya, jadi ringan.
dapat musibah segala. Wa nalahu min dararin, dan mendapat akan mereka min dararin daripada kemudaraan. Sakit kadang para ulama tuh. Ada yang kayak guru suku cuci darah tiga kali seminggu, santai aja. Abu ya 2 kali seminggu, ringan. Kenapa? Melihat balasan di akhirat. Kalau kita mah kasihannya penyakit itu ini, karena kita kadang melihat, mereka sudah tahu, lihat, yakin di hati mereka balasan Allah. Jadi mudarat tenang aja. Nabi Ayub sakit lama, santai aja sih. Iya, karena yakin dengan balasan Allah. Wadilatin, kehinaan, dihinakan orang di dunia. Para nabi dihinakan itu. Para wali dihinakan, kadang dihargai orang. Tapinya mengharap balasan dari Allah. Au nikmatin, atau dapat bala. Au masyakatin, atau kesusahan. Kenapa? Li ajliha. Karena itu tuh balasan Allah. Ya, karena melihat sudah kita berat semua, karena udah kadang ya kan hampir kada sabar aku, kada sanggup aku. Belum melihat orang pegawai tukang itu berat gawiannya. Kenapa? Santai aja karena melihat tuh upah. Kita melihat gawiannya. Kalau mereka tuh lihat upahnya. Kalau melihat gawiannya, uyuh di dunia nih ibadat, uyuh mungkin karena gak sesuai dengan nafsu. Melihat musibah berat, tapi kalau lihat balasannya, kada wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, kada pernah dilihat balasannya. Luar biasa. Batu kerikil surga tuh lebih mahal daripada dunia. Ya. Walaqad hukiya, sungguh diceritakan, anak ashab Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kallamuhu, berbicara mereka akan Sufyan Tsauri, fi makanu, pada suatu yang adalah mereka yarawna, melihat mereka, min khaufihi, daripada ketakutannya, wajtihadihi, dan kesungguhannya Sufyan Tsauri, warasasati halihi, jadi kita sasah tuh ya, susah, miskin lah, pakaian lusuh, Sufyan Tsauri. Iya, mereka khauf, takut dengan Allahnya luar biasa. Kemudian sungguh berijtihadnya di dalam ibadah. Waqalu, berkata mereka, ya Ustadz, berkata si murid ini dengan Sufyan Tsauri, ya Ustadz, lau naqasta min hadal juhdi, coba bang dikurangi pang pinabehimat benar beribadah. Iya, kurangi pang, santai aja. Jadi si murid nih, nilta murada kaitan, kamu dapat juga yang apa yang kau tuntut, sudah dapat nih, dapat tuh balasannya. Santai aja. Insya Allah jar murid pian tuh sudah dijamin dah. Dapat wes, biar ibadah pian berkurang, dapat aja sudah itu. Waqala Sufyan, berkata Sufyan Tsauri, kaifa la ajtahidu wa qad balagani anna ahlal jannati yakunu fi manazilihim. Bagaimana aku kada bersungguh-sungguh bahimat. Wa qad balagani, sungguh sampai akan dagu anak ahlal jannati, bahwasanya penduduk surga itu yakununa, ada mereka fi manazilihim. Tuh yang mati-mati tuh dapat sudah. Yang orang soleh itu mereka meninggal sudah dapat. Kita ini dapatlah di sini. Belum lagi anak santai. Iya. Lain sudah dapat di rumah, duduk di rumah. Kalau belum dapat rumah ngapain kita santai? Kalau orang sudah diisi rumah tuh nyaman, santai aja lagi sudah. Yang kita kada diisi rumah, anak santai di mana? Penduduk surga sudah dapat jasidin tu. Wa yatajalla lahum nurun tudi'u lahul jinanu samaniyatu. Ya, nampak bagi mereka nur yang bercahaya, bagi mereka nur surga.
bercahaya bagi mereka surga itu sama itu yang 8 surga 8. Fayadununa anna dzalika nurun min kibari rabbi, menyangka mereka bahwasanya itu nur dari jihad Allah, jihad Tuhan subhanahu. Fayakhiruna sujud mereka sajidin keadaan sujud. Fayunadu maka dipanggil mereka itu irfa'u, angkat ru'usakum, kepala kalian. Laisal ladzi tajunu, itu bukan sangka kalian. Innama huwa nuru jariyatin, itu cuma cahaya seorang anak, seorang perempuan tabassamat yang tersenyum fi wajhi zaujiha, di depan suaminya. Hebatlah, itu bidadari tuh. Jadi ahli surga itu di tempat mereka itu sudah nempati tempat mereka itu melihat nur cahaya, oh ini cahaya Allah, sujud mereka nih. Jadi panggil, oi salah, lain itu, lain cahaya itu, dan cahaya Tuhan. Terus cahaya apa? Itu cahaya seorang perempuan ahli surga yang dia tersenyum di hadapan suaminya, bercahaya begitu, dikira cahaya Tuhan. Iya, luar biasa lah. Itu kalau penduduk dunia yang masuk surga, tapi di penduduk dunia bebinian, yang bini itu senyum di muka suaminya, apa aja ada tempat surga begitulah. Luar biasa, dikira cuma cahaya Allah, tahu cahaya itu aja. Masya Allah. Tsumma ansha yaqul, bernasidah yaqul mengatakannya, ma dharra man kanatil firdausu maskanahu madza tahammala min bu'sin wa iktarin tarahu yamshi kaiban khaiban wajilan ila masajidi yamshi bainal atmari ya nafsu malaka min sabrin ala lahabin qad hana an tuqbila min ba'di idbari. Ya, syair di sini. Ya qulun bahrul basit ya. Ma dharra ma kanatil firdaus. Tidak ada mudarat orang yang adalah firdaus itu tempat tinggalnya. Madza tahmilu man bu'usin min syiddatin, apa yang dia sandang daripada kesusahan. Bu'usin itu kesusahan, wa iktarin kesempitan hidup, nafkah segala. Ayo apa ya? Menyandang sebentar kesusahan, sempit hidup di dunia, tapi diamnya di firdaus. Santai aja deh. Tarahu yamshi, kamu lihat mereka berjalan baina atmari, antara pakaian yang pakaian lusuh, kaiban, khaiban takut ya, wajilan wahidan sendirian, ilal masajidi ke masjid, yamsi bainal atmari. Tara yamsi kaiban hazinan, kamu lihat orang yang berjalan kaiban hal keadaannya sedih, khaiban takut, wajilan sendirian, ilal masjidi, ilal masajid kepada masjid, yamsi pada akhirnya yamsi bainal atmari, ia berjalan antmar jamu tamar bimana saubul khuluqi wa kisail bali, itu pakaian sufi, pakaian orang yang aja kita lusuh pergi ke masjid takut dengan Allah, lusuh, kehidupan sempit. Ya nafsu, wahai nafsu, malaki, apa bagi kamu min sabrin ala lahabin, sabar atas api yang menyala. Lahab itu api. Jadi qad hana, sungguh ringan, antuk pilih daripada berhadap mimba di idbari, setelah dijauhkan kamu deh, dijauhkan dari api, kamu sabar aja mendekati api. Iya. Aku katakan anak pedakana madaru amrin ma'mu ubudiyati ala amrin pedan, maka kalau begitu kana madarul amri, asal madar perputaran, kesimpulan daripada
ubudiyah perkara kehambaan itu ala amrain dua. Ubudiyah orang beribadah itu dua. Ya, sifat ubudiyah. Yang satu al-qiyam bi ta'at wal intihai anil ma'asiyah. Itu aja. Melaksanakan taat, berhenti daripada maksiat. Takwa, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjunjung perintah, meninggalkan larangan. Itu aja ubudiyah tuh. Hamba tuh. Kada jauh-jauh. Nggak jadi hamba tuh. Apa yang disuruh dikerjakan, dilarang dijauhi. Ya. Itu gawiannya. Ubudiyah itu kan pekerjaan. Atau sifat hamba, kalau sifat hamba tadkur, tadbir, menjauhi ma'atur Allah. Nah, kita diatur, disuruh itu kerjakan, dilarang jauhi. Itu jangan kita yang ma'atur Allah. Wa dzalika hidayatimu ma'ahadin nafsil amarati bisu. Dan demikian itu tidak sempurna beserta ini nafsul amarah yang menyuruh keburukan illa melainkan bitarghibi wa tarhib. Ada gembira, suruh kabar gembiranya, ada ancaman. Ya kalau. Jadi kalau nya gembira senang, ancaman takut ditakuti. Targhib gembira, tarhib ancaman. Wa tarjiyati wa takhwifi, dan harapan dan takut, rasa takut. Itu aja. Nafsu amarah itu kabar gembira, ancaman, pengharapan, takut. Fa inna dabata, bahwasanya binatang itu al-kharuna allati la tunqadu, bahwasanya binatang yang tidak bisa diikutin, apa namanya, tidak menurut, tidak jinak, tidak nurut. Tahtaju ila qaidin, berhajat kepada orang yang mengaturnya, yaquduhu, yang menghalaunya, yang membawanya. Kalau binatang tuh masih liar, berhajat sekung yang membimbingnya. Tarik sana, tarik sini, pakai kayu, pakai ini. Wa ila sa'ikin yasuquhu, dan kepada sopir yang mengendalikannya. Wa idza waqat bi mahwatin parubama tudrabu bisauti min janibin. Apabila jatuh ya bi mahwatin, pada kebinasaan. Ini misalnya hewan ini kalau dibiarkan nih hendak masuk jurang, hendak masuk kepada kebinasaan. Parubama, terkadang, maka terkadang tudrabu dipukul bisaut dengan cambuk supaya selamat, bijanibin dengan sebelah. Hendak jatuh, pukul sebelah sana, lari ke sana. Binatang itu kan begitu. Yulawwahu laha sya'iru min janibin akhar hatta tanhadu wa tatakhallasa mimma waqa'at bihi. Ataluhu, nampak, dan yaluhu, dan nampak. Yaluh. Wa yulawwahu, dan nampak. Laha, baginya itu, begitu binatang tadi, asyairi min jadibi, syair, gandum, ya, gandum dari sebelahnya. Oh, makanan sebelahnya ini datangi makanannya. Sebelah anak jatuh dipukul, ini ada makanannya, lari ke sana dia, begitu. Min janibil akhar, daripada samping yang lain, hatta tanhadha, sehingga lurus. Dan hadatu lurus, tatakhallasa, dan lepas, mimma waqat, daripada sesuatu yang jatuh pi padanya. Gitu. Kalau dipukul aja bisa berkeras, tapi sambil dipukul di hati, oh diberi makanan, sini rumput, datanginya sana. Binatang tuh begitu. Ada orang tuh membawa kambing, kada di anunya, kada perlu tali, cuma mengikuti rumput aja sambil merumput, diiringinya. Gitu. Perlu lumput, bisyarah, perlu ancaman tarhib. Bisyarah itu ya
rumput tadi binatang. Oh, di sana ada rumput, kepengen yang datangi. Ancaman tarhibnya cambuk. Wak. Seperti itu. Ya gitulah binatang. Wa inna sabiyya, bahwasanya anak kecil sabiyya itu al-arama yang buruk akhlaknya, arima buruk sifatnya. La yamuru ila kutabin illa bitarjiyatin minal walidain. La yamuru, tidak melewati ya itu anak. Ila kutab, kepada sekolah lah. Disuruh sekolah. Anak halal itu disuruh datangi ke sekolahan itu. Ila kutab. Ila melainkan bitarjiyatin, melainkan dengan pengharapan guru. Ubimin walideh, daripada dua orang tuanya. Ikam kalau sekolah kena abah tukarkan ini. Oh, tarjiyah itu. Oh iya bah, wah rajin sekolah. Karena ada tarjiyahnya, pengharapannya. Ya, itu anak-anak sekolah. Kamu kalau kamu bisa puasa karena sebulanan abah tukarkan HP. Semangatnya ringan lah, ringan puasanya. Kalau kekanakan gitu, ukuran kada sanggup. Tapi kalau kada diiming gitu, so puasa hanya jam 10, jam 11, pulang nangisnya lapar. Iya. Tapi janabahnya, karena aku tukarkan HP, hampir kerja di lapar ulun. Disuruh buka, ada mau. Dan ada terjiahnya, ada yang diharapnya. Begitu juga, karena kuat ibadah terjiahnya surga. Itu melihat. Ini terjiah pengharapan. Min walidai, daripada dua orang tua. Wa takhwifin minal muallimi, dan takhwif daripada muallim, seorang guru. Jar guru, kam bila kadang ngerjakan PR berdiri. Takutan juinya. Hendak kada sekolah. Jar abah kada ditukarkan ini sepeda. Kada jadi sekolah. Sekolah aja, anak sekolah tetap, karena anak tukarkan sepeda. Tapi di sekolahnya ada takhwifnya. Takhwif bilanya kadang ngerjakan PR berdiri, berarti tetap sekolah dan yang ngerjakan PR. Takhwif dari sisi guru, tarjiyahnya dari sisi kedua orang tua. Makanya gitu dah. Kita nih tarjiyah semua seberataan, bingungnya. Jerabahnya, awas ikam kalau ada sekolah aku pukuli. Di guru pulang, ikam kalau ngerjakan PR berdiri, bingung tambah kekanakan, stres lagi. Semangatnya nggak ada, adanya takutan aja. Orang di rumah, orang tua di rumah harusnya terjiah, gurunya takhwif. Kalau terjiahnya semua bang bagus aja bang juga semangatnya. Tapi karena kada ada semuaan digawinya. Bakadzalika, seperti demikian itu, hadhihi nafsu, seperti demikian itu, ini nafsu. Manusia kita punya nafsu amarah bisu itu. Dabatun, seperti binatang. Harunun, yang liar tadi. Yang liar binatangnya. Kadakawa dibiarkan gitu jalan sendiri, tidak bisa. Waqa'at bi mahwatin, jatuhnya pada kebinasaan dunia. Nafsu itu seperti binatang yang tadi tidak ada yang membimbing, akan jatuh kepada binasanya dunia. Itu nafsu hancur, mumpati terus. Fal khaufu, adapun takutnya itu sautuha, cambuknya, wasaikuha, dan yang membimbingnya. Dicambuk. Hati-hati kam di neraka begini, takutannya.
Waktu apa? Kekanakan ditakutin orang Tuhan tertawanya karena kalau ditakut-takutin lagi sudah duha kada sembahyang. Kisahkan neraka santai aja nya. Memang ada rasa takutan belajar kada apa kada. Kisah neraka tertawan darinya. Tapi kok kanakan neraka tuh begini, nah ini rasa ada takut tuh. Dibimbing dulu dari kecil, nafsunya mau nurut. Warraja'u sya'iruha, pengharapan itu laksanakan gandumnya, wa qaiduha, dan yang menghalaunya, membimbingnya. Targibnya raja, pengharapan. Apa yang kamu harapkan masuk surga? Itu nuju ke sananya. Binatang tuh ada pengharapan nyedetnya, ada gandum di sana makan rumput, itu yang diikutinya. Biar kada disuruh. Kalau ada yang diharapnya aman. Ya, kada perlu diingatkan tiap hari. Kalaunya sudah ada yang diharapnya. Tapi kalau kada ada diharapnya, jangan harap. Maulah kekanakan itu puasanya sebulanan, gak ada yang diharapnya. Aduh, uyuh jadinya. Lapar itu ini buka puasa. Gak ada yang diharapnya. Tapi kalau diharapnya, waduh, karena sampai hari raya ditukarkan ini itu kan, wah, pokoknya kada hendaknya. Nangis-nangis kada hendak buka puasanya. Kenapa nangis? Lapar. Bukalah, ndak ya. Tidak mau. Iya. Makanya nafsu kita tuh kayak binatang. Fa inna sabiyul arimu, bahwasanya sabiyul arimu, anak kecil yang buruk ahlaknya, yuhmalu ila kutabil ibadati wa taqwa, dibawa kepada kutab tempat-tempat ibadah dan takwa. Ya. Badzikru nari, mengingatkan neraka itu, wal iqabi, dan sikasan, takhwifuhu, menakutinya. Kamu neraka tuh begini. Nah, ini membayangkan kekanakan ketujuh membayangkan lagi halus. Oh, kayak itu neraka takutan. Wa dzikrul jannati wa thawabuha, dan mengingatkan surga dan pahalanya, wa thawabiha, tarjiyatuhu, pengharapannya, wa targhibuhu, dan keinginannya. Fakadzalika yalzamul abda at-taliba li ibadati ar-riyadati. Makanya seperti demikian itulah lazim wajib seorang hamba itu menuntut ibadah, bagi ibadah itu dan riyadhah, latihan. Menuntut ibadah dan latihan, terus latihan gitu. Ana yus'iran nafsa bil amrain, bahwasanya yus'ira, merasakan nafsu itu bil amrain, dengan dua perkara. Alladzin, yang keduanya, huma al khauf wa raja. Jadi nafsu itu harus merasakan dua, ada pengharapan, terja, dan ada khauf. Jadi harus seimbang. Wa illa, jika tidak, pala tusaidu nafsu, tidak akan beruntung diri itu, tidak akan selamat gitu ya. Wal jumu ala dzalika, dan mengumpul atas yang demikian itu. Wa bihadzal makna, dengan ini makna, warada dzikru, datang zikir al hakimu Allah bi majmu'i amrain, dengan mengumpul dua perkara itu, al wa'du wal 'id, janji baik dan janji siksa. At-targhibu wa tarhib, kabar bisyarah, kabar gembira, dengan kabar ancaman. Wa balagha fi kulli wahidin minhuma, sampai pada setiap salah satu keduanya, wa'du wa'id, targhib wa tarhib, pada cara mengingat ia minas thawabil karimi, daripada pahala yang mulia, mala sabra anhu, sesuatu yang tidak ada sabar atasnya. Ada sabar dengan pahala? Ada, ada perlu sabar. Wa dzakara, dan menyebut minal iqabil alimi, daripada siksaan yang pedih, mala sabra alih, dan sesuatu yang ada sabar atasnya. Ada. Fa'alaika, maka lazimi wadah kamu, idan biltizami hadainil maknain, kamu lazimi dua ini, iya, maknain, dua makna. Ya tadi, khauf, raja, ada khauf, takut, ada raja, pengharapan. Itu wa'du, wa'id, targhib wa tarhib. Semuanya itu pasti perlu sabar ya. Jadi akan dicapai kalau tidak sabar. Yahsulu laka muradaka,
akan mendapat bagi kamu muraduka, keinginan kamu minal ibadah, daripada ibadah. Asal dua ini baru dapat timbul kita untuk melaksanakan ibadah. Wa yasul alaika ihtimalul masyaqqati, akan mudah atas kamu menyandang kesusahan di dalam ibadah, susahan dalam hidup kalau ada targhib wa tarhib. Wallahu taala waliyut taufik bi fadlihi wa rahmatihi, dan Allah orang yang wilayahi taufik dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Fa in kulta, jika kamu katakan, pama hakikatur raja, apakah hakikat raja wal khauf dan takut itu, wa hukmuhuma, dan hukum keduanya. Hakikatnya tarjiyah, mengharap itu apa? Hakikat khauf, takut itu apa? Hukum keduanya bagaimana? Paham ketahui ilmu annal khaufa, bahwasanya khauf takut, war raja dan raja pengharapan, enda ulama ina, di sisi ulama kita itu rahimahullah taala, yarji'ani ila qabilil khawatiri, yarji'an kembali keduanya ila qabilil khawatiri, menerima khawatir di dalam hati, geritik. Macam-macamnya khawatir bahaya, khawatir bahaya, menerima bahaya keduanya. Innamal maqduru li 'abdi muqaddimatuhuma, bahwasanya al-maqdur ditakdirkan lil 'abdi, bagi seorang hamba itu muqaddimatuhuma, pendahuluannya. Ya, pendahuluan itu pada khauf dan raja. Qalu, berkata mereka ulama wal khaufu, bermula takut itu ra'datun, itu ada rasa takut, gemetar. Iya. Ra'datun tahdusu, yang timbul fil qalbi, di dalam hati, andonnin makruhin yanaluhu, daripada sangkaan yang tidak disuka mendapatnya. Kalau pina begini, kalau pina begitu, nah takutan mendapatnya. Wal khasyatu nahu, dan khasyah rasa takut seumpamanya. Lakin khasyah itu, makna khasyah beda dengan khauf. Kalau khasyah itu taqtadi darban minal isti'adham, yang menuntut satu bagian daripada mengagungkan. Wa mahabatan, dan wibawa, itu khasyah. Misalnya kita bertemu dengan ulama atau habib, kedua ini dengan sidin, nah itu khasyah namanya. Tapi kalau misalnya dengan penjahat, itu khauf namanya. Beda, sama artinya takut, tapi khasyah ini timbul tata takut itu lantaran mengagungkan atau wibawa, itu khasyah namanya. Wadidul khaufi, lawanan khauf itu jara'ah, berani. Lawanan daripada takut itu jara'ah. Harusnya orang takut dengan Allah, ini berani dengan Allah. Dan buat maksiat terang-terangan. Walakin, tetapi qad yuqabilul bil amni, sungguh membetuli, menghadapi dengan bil amni, dengan keamanan. Kalau khauf tuh aman gitu. Yuqalu khaifun aminun, dikatakan khaifun, orang yang takut tuh aminun, aman, wa khaufun wa amnun, li'annal amina alladhi yajtari'u 'ala Allah subhanahu, karena bahwasanya al-amina, orang yang aman itu, alladhi, orang yang yajtari'u, berani, ya, Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatu anal jara'ah tudaduhu, bahwasanya jara'ah itu lawanannya, lawanan daripada takut. Wa muqaddimatul khaufi arba'un, pendahuluan untuk mendapatkan rasa takut itu ada 4. Ya. Al-ula, yang pertama, dzikrud dzunub, ya, mengingat dosa. Kalau orang ingat dosanya takutan, tapi karena lantarannya kadang merasa berdosa, wani itu.
Dzikru dzunub al-katsirati yang banyak, allati sabaqat yang telah terdahulu. Wa kasratul khusumi alladzi madha ila zalimi, dan banyaknya khusumah perbantahan, pertengkaran, alladzina orang-orang yang madha telah lalu ila zalimi kepada orang yang berbuat zalim, kepada perbuatan zalim. Wa anta murtahinun, kamu tuh santai tenang, lam yatabayyan lakal khalasu ba'du, tidak terbayang bagi kamu itu lepas daripadanya. Baru takut, wah aku nih banyak musuh, pasti kena nih, kada bakal bebas aku nih. Nah itu harus takut ya. Misalnya ada kasus di dunia, di pengadilan, takutan sudah napa, kada bakal lepas aku. Nah itu tuh rasa takut, hakikatnya takut. Dengan Allah juga gitu, kada bakal lolos. Siapa yang lolos dari Allah? Kada udah. Sedikit apa yang amal miskala dzarratin syarran yarah, berbuat keburukan seberat zarah, sekecil zarah pasti melihat, kada bakal lolos. Kalau orang merasa aku kada bakal lolos, kena di akhirat takut. Ini merasa lolos saja. Ya. Asaniyatu yang kedua yang menimbulkan rasa takut itu dzikru syiddatil uqubatillahi subhanahu, mengingat siksaan Allah. Kalau mengingat siksaan Allah timbul itu rasa takut. Ya. Wah, ini keputusan pasti kada lepas, aku kena sanksi, sudah kena penjara aku. Takut. Mengingat wah di penjara disiksa orang ini. Takut. Alladzi la taqata laka biha, yang tidak mampu bagi kamu dengan itu siksaan. Asalis yang ketiga, timbul rasa takut dzikru dha'fi nafsika an ihtimal uqubati, mengingat kita ini lemah, kada mampu menahan siksaan Allah. Itu pulang. Wah, sana aja orang berat siksaannya, aman aku sanggup menyandang. Nah, kalau nya aman rasanya kan mana ada takut. Iya. Oh, dipukul, lari, disuruh lari keliling ini. Bisa aku. Biasa sudah lari, aman nih, mana ada rasa takut. Tapi kalau merasa aduh di sana pokoknya lari sekian, aduh kada sanggup aku, kamu kalau kada dipukul itu tajun ke banyu itu ini, takut sudah. Kenapa? Takutnya karena badan kada sanggup menyandang. Kalau badan sanggup menyandang, saat tahan aku kada apa-apa, ada takut gitu. Yang ketiga, yang keempat, dzikru qudratillahi ta'ala alaika mata sya'a wa kaifa sya'a, mengingat oh ini yang menyiksanya Allah, pasti sudah kuat orang atas kita. Mata sya'a, kapan yang hendak menyiksa bisa, dan bagaimana siksaan dia ya Allah ya mampu. Baru timbul dengan yang keempat ini rasa takut. Yang pertama ya, ingat ada salah. Kenapa dia takut? Coba lihat orang tuh tahunya salah, takutan tuh. Anak-anak sekolah santri itu hanya tahunya salah, takutan ketemu guru. Satu. Yang kedua, kenapa dia takut? Pasti hukumannya berat. Jar guru, bilanya kadang ngerjakan, hukumannya berdiri di lapangan berpanas. Nah itu waduh berat ini. Takutan sudah. Mengerjakannya. Yang ketiga, ingatnya pasti kada lepas. Nah, kita ini lemah. Aduh aku garing, disuruh pulang pas berpanas, kena disiksa nih. Kada sanggup. Nah takutan. Tapi kalau sehat aja berpanas, santai aja, kau tuhuk berpanas sudah. Kada ada rasa takut. Yang keempat, dzikru qudratillah, mengingat waduh gurunya ini pemarahan kapan aja dia nunya, takutan dengan gurunya. Kalau gurunya kada mampu, ada apa-apa, gurunya paling ketawa ini, kada aman aja nih, santai aja dia. Ya. Amar raja, adapun raja, wallahu a'lam bishawab.